Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua kelas 10 MIPA 1 sampai 6 dan kelas 10 IPS 1 dan 2. Ibu berharap kita semua selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat memasuki kelas baru, yakni kelas kimia di SMA Negeri 1 Kedunguni. Iya, Ibu sebut sebagai kelas kimia, karena di masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran kimia dijadikan satu paralel dengan waktu yang bersamaan, yaitu yang pertama kelas 10 MIPA 1 sampai 6 dan waktu berikutnya yaitu kelas 10 IPS 1 dan 2. Untuk itu, Ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung di kelas kimia bersama Ibu Umi Bartiasih. Dan sebelum kita mulai belajar kimia, maka Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu panduan belajar kimia atau yang diistilahkan dengan kontrak belajar. Dengan menyimak video kontrak belajar ini, diharapkan kalian semua akan lebih memahami materi apa yang dipelajari, kompetensi dasar apa yang harus dicapai, jenis penilaian, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran kimia, khususnya pembelajaran kimia kelas 10 di Semandung. Dalam video kontrak belajar ini, kalian akan Ibu perkenalkan dengan guru kimia Semandung, kompetensi dasar dan penilaian, materi pembelajaran dan tata tertib, serta sumber belajar, perlengkapan pembelajaran, dan penjelasan teknis PJJ kimia. Baiklah, yang pertama kita berkenalan dulu dengan guru kimia Semandung. Ada Ibu Umu Farwah, beliau mengajar kelas 12 MIPA 1 sampai 6. Ada Bapak Aristio Wibowo, beliau mengajar kelas 12 IPS untuk kimia linat. Dan ada Bapak Ahsanul Wildan, beliau mengajar kelas 11 MIPA 1 sampai 6. Dan yang terakhir adalah Ibu Asih, mengajar kelas 10 MIPA 1 sampai 6 dan kimia linat 10 IPS 1 dan 2. Berikutnya tentang kompetensi dasar dan penilaian. Kompetensi dasar untuk semester gasal adalah ini dengan KKM 70 dan kompetensi dasar di semester genap adalah ini, KKM-nya juga 70. Kemudian untuk penilaian seperti yang pernah disampaikan di MPLS, penilaian di kurikulum 13 ya, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, dan ada penilaian sikap. Untuk pengetahuan meliputi penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan ada penilaian akhir tahun. Dan ada penugasan. Sedangkan untuk keterampilan ada portofolio, praktek, proyek, dan produk. Untuk penilaian sikap ada penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Sedangkan untuk penugasan ada tugas terstruktur dan tugas mandiri tidak terstruktur. Nah, dari KD yang ada tadi, maka Bu Asih sudah merencanakan penilaiannya adalah sebagai berikut. Untuk penilaian pengetahuan, kita akan mengadakan penilaian harian untuk setiap KD. Jadi setiap KD berakhir, nanti ada ulangan harian untuk KD tersebut. Kemudian ada tugas terstruktur. Ini materinya adalah setiap satu materi di video YouTube-nya Bu Asih. Dan ini dikerjakan setiap ada jadwal kimia. Kemudian ada tugas mandiri tidak struktur, yaitu berupa catatan tiap materi yang ada di YouTube-nya Bu Asih. Dan ini nanti dikumpulkan, dijadikan satu menjadi tugas untuk portofolio, jadi untuk penilaian keterampilan. Jadi untuk penilaian keterampilan, ini ada praktek, yaitu pada KD 4.1, yakni membuat rancangan percobaan ilmiah. Dan ada praktek pada KD 4.5. Untuk produk dan proyek, ini tidak dilakukan. Dan untuk portofolio, ini nanti berupa kumpulan dari catatan tiap materi di YouTube. Sedangkan untuk penilaian sikap, ada sikap spiritual meliputi ini, dan sikap sosial. Untuk penilaian sikap spiritual dan sosial, ini tentu saja tidak langsung bisa terlihat, tapi nanti bisa kita lihat pada komunikasi kalian pada WA group ya. Jadi bagaimana kalian merespon, bagaimana kalian bertanya, dan lain sebagainya. Dan mungkin juga sesekali nanti Bu Asih akan telepon kalian melalui WA
Dan pada saat telepon, kalau misalnya kok teleponnya sudah jam 1, Bu Asih tanyakan, sudah sholat atau belum? Ternyata belum, berarti kalian ini untuk sikap spiritualnya berkurang ya. Ya, berikutnya yaitu materi pembelajaran dan tata tertib. Untuk materi pembelajaran dari KD yang sudah ada tadi, maka dijabarkan menjadi ini. Jadi untuk semester gasal ini ada 3 materi yang belum Bu Asih buat YouTube-nya. Jadi ini adalah link YouTube dari channelnya Bu Asih. Kemudian untuk materi pembelajaran semester 2, ini alhamdulillah sudah selesai. Kemudian untuk tata tertib pembelajaran kimia secara daring adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama, pastikan alat-alat dalam keadaan baik ya, sebelum pelaksanaan pembelajaran. Berikutnya, 10 menit sebelum jadwal pembelajaran daring, siswa sudah siap, terkondisikan seperti pembelajaran di kelas. Hanya bedanya tidak usah pakai seragam. Ya. Yang ketiga, peserta didik siap mengikuti pembelajaran kimia, dibuktikan dengan tidak sedang mengerjakan pekerjaan atau tugas mapel lain, maupun beraktivitas yang mengganggu proses pembelajaran daring. 4. Peserta didik menyediakan semua perlengkapan pembelajaran, seperti buku catatan, kartu PJJ, buku tugas, dan lain-lain, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan guru. 5. Peserta didik mengikuti PJJ kimia dibuktikan dengan mengerjakan kuis sesuai link yang diberikan 5 menit sebelum pelaksanaan PJJ kimia. 6. Peserta didik mencatat hasil kuis pada kartu PJJ. 7. Peserta didik mengikuti semua kegiatan pembelajaran kimia yang telah ditentukan, seperti mengerjakan kuis, mengumpulkan tugas, mengikuti PH, dan lain sebagainya. 8. Peserta didik mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat, sopan, tertib, dan melaksanakan semua ketentuan yang telah diberlakukan. 9. Peserta didik bisa bertanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran kimia melalui WA grup kimia, sesuai dengan form yang telah ditentukan. 10. Peserta didik wajib menyampaikan pemberitahuan atau izin melalui WA Group apabila tidak mengikuti KBM daring sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, peserta didik tidak boleh panik, putus asa apabila dalam kegiatan KBM daring mengalami banyak kendala. Oke, berikutnya yaitu sumber belajar, perlengkapan pembelajaran, dan penjelasan teknis PJJ kimia. Yang pertama untuk sumber belajar, yaitu ada buku kimia. Ini bisa dipinjam di perpustakaan, pengarangnya adalah Unggul Sudarmo, penerbit Erlangga, dan bisa pula menggunakan buku kimia kelas 10, kurikulum 13, contohnya ini. Kemudian sumber yang lain yaitu internet, bisa mencari dari website sesuai dengan materi kimia semester 1. Kemudian ada YouTube untuk yang channel Bu Asih wajib ya. Contohnya ini. Kemudian bisa juga menggunakan channel lain seperti Bimbel maupun guru SMA dari sekolah lain. Kemudian ada blog, ada juga buku elektronik yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Ya, berikutnya perlengkapan pembelajaran. Ya, yang ini tentu saja wajib, bisa dilengkapi dengan laptop supaya lebih jelas. Kemudian ada buku tulis, ini ada 2, satu untuk buku catatan, satu untuk tugas. Kemudian ada kertas folio bergaris ya untuk membuat rangkuman. Kemudian ada tabel periodik, ini bisa dibeli di toko buku. Kemudian ada kartu PJJ kimia, nanti bisa di-download, kemudian di-print, di fotokopi ya. Kemudian ada alat dan bahan praktikum sederhana. Dan ada cover untuk jilid portofolio. Oke, berikutnya penjelasan teknis PJJ kimia. Yang pertama untuk platform pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Di Semandung ini kita menggunakan website Semandung Berjaya. Kalian masuk atau membuka link ini berarti tandanya kalian sudah hadir di Semandung atau tandanya berarti kalian masuk sekolah. Kemudian ada Teams. Kalian masuk ke kelas kimia, berarti tandanya kalian sudah mengikuti KBM kimia. Dan ini dibuktikan dengan mengerjakan kuis. Kemudian ada WA Group, ini untuk kelas MIPA, dan ini untuk kelas IPS. Di sini digunakan apabila ada kendala masuk Semandung maupun Teams,
Ini bisa juga digunakan untuk konfirmasi seputar materi, tugas, dan lain-lain, serta bisa digunakan untuk pemberitahuan izin jika tidak mengikuti KBM. Ya, berikutnya penjelasan teknis yang kedua yaitu menggunakan WA Group. Jadi ini untuk MIPA, ini untuk IPS. Untuk informasi dari sebentar, sebelum informasi ya, untuk etika ber-WA ini kita gunakan caranya seperti ini aja. Jadi langsung salam, kemudian maaf Bu Asih, saya misalnya kelas IPA 5 berarti tulis A5. Nomor absennya berapa? 27 berarti ditulis 27. Misalnya nih, Sofiana Maharani, A5, IPA 5, nomor absen 27. Kemudian mohon izin untuk, kalau bertanya ya silakan tulis apa pertanyaannya. Kalau tidak mengikuti PJJ karena izin ya ditulis, dan lain-lain. Terima kasih, kemudian salam. Nah, untuk WA Group ini informasi hanya dari Bu Asih. Jadi untuk informasi yang berasal dari Bu Asih tidak usah direspon. Ya, karena kalau misalnya direspon ini banyak sekali, nanti kita harus punya waktu untuk menghapus respon tadi. Kemudian untuk pertanyaan dari siswa, jadi kalau misalnya ada anak yang bertanya di WA Group, usahakan dicermati. Jika sudah ada 3 pertanyaan yang sama, urungkan untuk menulis WA. Jadi tunggu saja jawabannya. Jadi kalau misalnya semua bertanya dengan pertanyaan yang sama, ini nanti kan juga repot untuk membacanya. Kemudian WA Group ini dijadikan ajang diskusi untuk mencari dan memberi solusi serta berbagi ilmu, bukan untuk guyonan ya, untuk berkelakar. Kemudian untuk waktunya menggunakan WA, ini jelas sesuai dengan jadwalnya. Kemudian juga bisa waktu lain bebas ya, untuk hal yang mendesak. Kemudian etika ber-WA, sopan, bahasanya baik dan benar. Ingat di WA ini kalian tidak usah malu untuk bertanya, tidak pelit untuk berbagi, tidak gengsi untuk mengakui kekurangan diri, tidak lupa untuk berterima kasih, dan tidak sungkan untuk mengapresiasi. Jadi sekali lagi nanti di WA Group ini kalau ada beberapa pertanyaan, Bu Asih tidak langsung jawab, tapi diberi kesempatan untuk anggota lain menjawabnya. Pada di sini ini Bu Asih ingatkan untuk ini. Oke, penjelasan teknis PJJ kimia berikutnya yaitu kegiatan PJJ. Untuk kegiatan PJJ, yang pertama kalian bisa menggunakan YouTube. Jadi sebelum jadwal PJJ berlangsung, buka YouTube channelnya Bu Asih sesuai dengan urutan materi. Dan ini sudah ada di kartu PJJ. Buat catatan singkat di buku catatan, bisa juga langsung di kertas folio. Kalau tidak jelas, bisa baca dari sumber lain. Kemudian berikutnya adalah Teams. Teams ini kalian masuk pada saat jadwal PJJ. Jadi 10 menit sebelum masuk Teams, ini lihat di postingan. Jadi postingannya apa? Kalau misalnya di situ disuruh mengerjakan kuis atau disuruh mengerjakan tugas, maka di sini sudah ada di postingan. Kemudian buka link untuk mengerjakan kuis. Nah, apabila ada kendala pada saat masuk Teams, maka kalian bisa melapor di WA Group. Nah, nanti akan diberikan link khusus yang tidak bisa masuk Teams. Jadi hanya untuk siswa yang tidak bisa masuk Teams. Ini akan diberi link khusus. Kemudian berikutnya kalian masuk Semandung Berjaya. Ini bisa masuk sesuai jam yang terjadwal. Jadi misalnya kimia itu untuk MIPA jam 9.30, maka bisa mulai masuk 9.30. Kalau pada saat masuk ini tidak bisa, susah, biarkan saja. Yang penting kalian masuk Teams dulu. Kemudian nanti bisa ada waktu sampai siang ya. Jadi misalnya ini sampai jam 14. Kemudian untuk di Teams kalau misalnya mengerjakan tugas, ini tidak dimasukkan ke Semandung Berjaya, tapi dimasukkan ke kelas kimia. Lihat tugas ini. Oke, berikutnya yaitu mengerjakan tugas. Jadi gunakan buku tulis. Ini ketentuannya isi kurang lebih 38 lembar.
Bersampul seragam untuk satu kelas. Kemudian ada label di pojok kanan atas, ditulis ini. Ya. Kemudian untuk penulisan tugas, selalu diberi judul, sesuai dengan judul materi. Kemudian ada waktu, jadi hari dan tanggal diberikan tugas itu ditulis. Urut sesuai dengan urutan waktu pemberian tugas. Jadi jangan sampai tugas yang pertama ditulis di terakhir ya, atau di ketiga dan seterusnya. Jadi kemudian setiap tugas baru ini ganti halaman baru. Jadi misalnya tugas pertama kok sampai setengah halaman ini, maka tugas kedua jangan ditulis di bawahnya ini, tapi ganti halaman baru. Usahakan tulisan rapi dan mudah terbaca. Kemudian sekali lagi untuk pengumpulan tugas itu di Teams dalam bentuk PDF. Untuk sampul buku tugas ini bisa sebagai contoh adalah ini. Mau diikuti boleh, nanti berembuk tiap kelas juga boleh. Berikutnya adalah membuat rangkuman. Jadi rangkuman itu ditulis di kertas folio. Ini dari kiri 2,5 cm. Kemudian untuk penulisannya yang pertama tulis video keberapa. Jadi rangkuman dari video keberapa. Nama kalian ditulis, kelasnya serta nomor absennya. Kemudian judul videonya, misalnya ini Hakikat Ilmu Kimia, tulis dulu judulnya. Kemudian untuk rangkumannya ini berisi pengantar, isi dan kesimpulan. Jadi rangkumannya usahakan padat sesuai kebutuhan kamu untuk belajar. Nah, pada rangkuman ini boleh ditambah catatan. Jadi di bagian yang terakhir ini boleh diberi catatan. Nah, catatan ini bisa diambil dari website lain atau video lain untuk melengkapi catatan kamu yang di videonya Bu Asih tidak ada. Oke, sudah cukup ya. Oh ya, untuk rangkuman ini tidak usah jadi begini maksudnya. Bisa bolak-balik. Jadi baliknya ini digunakan ya. Karena kita biar hemat. Nah, kalau baliknya digunakan berarti ini dari sini jaraknya 1 cm saja. Yang dari sininya berarti 2,5 cm supaya nanti kalau dijilid bisa terlihat. Ya, berikutnya kartu PJJ Kimia. Nanti ini bisa di-download kalau nanti Bu Asih sudah berikan. Kemudian di-print, kamu bisa langsung ke tempat fotokopi untuk nge-print. Gunakan kertas karton dan ini warnanya seragam untuk satu kelas. Nanti penjelasannya di WA Group. Kemudian untuk kartu PJJ ini berisi KD dan materi dalam satu semester yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Dan kartu PJJ ini digunakan untuk mencatat hasil kuis maupun PH. Jadi misalnya ini ada keterangannya. A diisi nilai kuis atau PH. Jadi misalnya Hakikat Ilmu Kimia. Kamu sudah mengerjakan kuis, nilainya 80, tulis 80 di sini. Kemudian peran kimia dalam kehidupan, ada tugas. Kamu sudah mengumpulkan tugas di tim, maka di B ini diberi tanda V, centang. Ya. Atau sudah melaksanakan remedi pada saat PH, kamu beri centang di sini. Jadi yang A ini adalah untuk menuliskan nilai yang diperoleh ya, baik dari kuis maupun PH. Sedangkan B ini melengkapi keterangannya. Ya, untuk kartu PJJ ini setelah nanti kamu print ya, ini dilengkapi dengan foto, kemudian ini ditulis ya nama, kelasnya serta nomor WA-nya. Untuk kelasnya ini cukup dilingkari saja. Jadi kalau IPS 1 ya yang dilingkari IPS 1. Oke, sudah cukup jelas ya. Baik, sebelum Bu Asih akhiri, Bu Asih ingatkan bahwa masa tuamu tergantung dari masa mudamu. Dan hidup hanya sekali, gunakan waktu agar berarti. Baiklah, Bu Asih akhiri. Semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan apabila ada banyak kekhilafan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.